semuanya, pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak merupakan persamaan yang memuat nilai mutlak dan variabelnya terdapat di dalam nilai mutlak tersebut. Ada 3 macam bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu mutlak fx sama dengan c, mutlak fx sama dengan mutlak gx, dan mutlak fx sama dengan gx. Menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berarti kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan dan membuat persamaan tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Sekarang kita bahas bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan yang pertama, mutlak fx sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta dan c-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi konstantanya itu harus bernilai positif. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka dapat diselesaikan dengan fx sama dengan c atau minus fx sama dengan c. Nah, ini sesuai dengan definisi dari fungsi nilai mutlak yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian di sini cukup memahami bahwa untuk menyelesaikan mutlak fx sama dengan c diselesaikan dengan fx sama dengan c atau minus fx sama dengan c. Oke, biar lebih paham kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut ini. Mutlak 2x minus 5 sama dengan 3. Yuk, mari kita belajar bagaimana untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, kita cek dulu ya apakah konstantanya positif. Ternyata dari soal konstantanya kan 3, berarti 3 bilangan positif, sehingga bisa kita langsung selesaikan menggunakan fx sama dengan c atau minus fx sama dengan c. Sehingga 2x min 5 mutlak sama dengan 3, penyelesaiannya adalah 2x min 5 sama dengan 3 atau minus 2x min 5 sama dengan 3. Kita selesaikan satu-satu ya. Yang pertama dulu, 2x min 5 sama dengan 3. Min 5 kita pindah ruas, jadinya 2x sama dengan 3 plus 5. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 3 ditambah 5, 8. Maka artinya nilai x-nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita selesaikan yang kedua, kita kalikan kedua ruas dengan negatif, sehingga 2x min 5 sama dengan min 3. Kita pindahkan konstantanya, 2x sama dengan min 3 ditambah 5. Min 3 tambah 5 kan sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadi, cara penulisan himpunan penyelesaiannya dapat ditulis dengan HP titik 2 kurung kurawal buka x, di mana x sama dengan 1 yang kecil ditulis dulu, atau x sama dengan 4 untuk x anggota bilangan real. Yuk kita bahas contoh soal yang lainnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 5x plus 7 sama dengan minus 15. Sebelum masuk ke cara penyelesaiannya, yang pertama harus kita lakukan itu yaitu mengecek nilai konstantanya. Dari soal ternyata konstantanya negatif. Terus kita review dulu definisi dari nilai mutlak. Nah, nilai mutlak merupakan sesuatu yang pasti bernilai positif
dan tidak mungkin hasilnya bernilai negatif. Nah, kalau dari soal, kalau kita perhatikan, mutlak 5x ditambah 7 sama dengan min 15. Mutlak dari 5x plus 7 hasilnya itu pasti positif, tidak mungkin negatif. Dengan demikian, dari persamaan tersebut, persamaan mutlak 5x plus 7 sama dengan min 15, maka tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Tidak memiliki penyelesaian. Kalau kita bisa tulis di dalam HP, berarti HP-nya adalah himpunan kosong. Sekarang kita bahas bentuk kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Di sini ada dua fungsi dan dua-duanya merupakan fungsi nilai mutlak. Cara untuk menyelesaikannya cukup dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kirinya nanti dikuadratin, ruas kanannya juga dikuadratkan. Nah, langsung aja masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut ini. Mutlak 2x min 5 sama dengan mutlak 3x plus 1. Yuk, mari kita belajar bagaimana cara mengkuadratkan kedua ruas itu. Oke, kita tulis dulu soalnya, yaitu 2x min 5 nilai mutlak ya, sama dengan nilai mutlak dari 3x ditambah 1. Tadi caranya yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti tanda nilai mutlak kita ganti tanda kurung biasa dulu. 2x min 5 kita kuadratkan sama dengan 3x plus 1 dikurung, kemudian dikuadratkan. Itulah maksud dari kuadratkan kedua ruas. Nah, setelah itu biar lebih mudah, kita pindahkan yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Berarti 2x min 5 dikuadratin, dikurangin 3x plus 1 dikuadratin, sama dengan 0. Nah, ternyata di sini membentuk selisih dari bilangan kuadrat. Nah, kita review pelajaran SMP. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat sama aja dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan bentuk kedua dan mempermudah pekerjaan kita. Jadi ini bisa meringkas beberapa step. Jadi kita tidak perlu menjabarkan dan memfaktorkan lagi. Yuk langsung, kalau kita misalkan 2x min 5a, 3x plus 1 nya b, tinggal kita cari a plus b sama dengan 2x min 5 ditambah 3x plus 1. Kita jumlahkan yang ada x nya, berarti 2x ditambah 3x sama dengan 5x, min 5 ditambah 1 minus 4. Sudah ketemu A plus B, berarti tinggal kita mencari A min B. A min B berarti 2x min 5 dikurangi 3x plus 1. Nah, kalau min, hati-hati, ini harus kita buka dulu kurungnya. Kita kalikan satu-satu ya. Berarti 2x min 5. Min kali 3x jadinya min 3x. Min kali plus 1 jadinya minus 1. Kita hitung. Berarti 2x kurangi 3x min x. Min 5 min 1 min 6. Setelah ketemu A tambah B sama A min B, tinggal kita pindahkan aja ke soal yang tadi. Berarti A plus B nya 5x min 4 dikali minus x min 6 sama dengan 0. Sudah ketemu bentuk pemfaktoran, berarti tinggal cari pembuat 0. 5x min 4 sama dengan 0, maka 5x. Oke, atau min x min 6 sama dengan 0. Artinya di sini berarti 5x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4/5, atau yang satunya min x
sama dengan minus 6, pindah ruas jadi plus 6 ya, berarti X sama dengan min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X sama dengan minus 6 atau X sama dengan 4/5 untuk X anggota himpunan bilangan real. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu mutlak fx sama dengan gx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini kita gunakan definisi nilai mutlak. Yuk ingat kembali definisi dari fungsi nilai mutlak. Nah, kalau kita punya suatu nilai mutlak fx, kita definisikan, berarti nanti dia akan menjadi 2 plus fx, positif fx apabila fx-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan yang kedua minus fx apabila fx-nya kurang dari 0. Kalian harus ingat syarat ini karena ini untuk menyelesaikan bentuk ketiga. Yuk langsung ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 4x kurangin 1 sama dengan 5x minus 3. Oke, yuk kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang ini, karena yang satu fungsinya fungsi nilai mutlak dan satunya fungsi linear biasa, maka kita definisikan dulu yang ada nilai mutlaknya. Berarti mutlak 4x min 1 kita definisikan menjadi positif 4x min 1 jika 4x min 1 lebih dari sama dengan 0. Kita cari x-nya, berarti 4x lebih dari sama dengan 1, maka x lebih dari sama dengan 1/4. Nah, yang kedua menjadi minus 4x min 1 jika 4x min 1 kurang dari 0, karena tadi kita sebelumnya udah mencari x-nya ternyata sama dengan 1/4, maka kita langsung aja x kurang dari 1/4. Yuk langsung masuk ke syarat yang pertama. Untuk x lebih dari sama dengan 1/4, berarti nilai mutlaknya kita ubah ke positif, berarti sama dengan 4x min 1 sama dengan 5x min 3. Kita gabungkan yang ada nilai x-nya, berarti 4x dikurangi 5x sama dengan min 3 ditambah 1. Kita hitung aja langsung, berarti minus x sama dengan min 2. Artinya x-nya sama dengan min 2 bagi min 1. Ingat, min bagi min hasilnya positif. Nah, setelah itu kita cek apakah 2 itu lebih dari atau sama dengan 1/4. Benar ya, maka x sama dengan merupakan penyelesaian. Yuk masuk langsung ke syarat kedua. Untuk x, syarat yang kedua berarti x kurang dari 1/4. Ketika x kurang dari 1/4, maka fungsi nilai mutlaknya diubah ke negatif, berarti minus 4x min 1 dalam kurung ya, sama dengan 5x min 3. Kita kalikan satu-satu, berarti minus 4x min kali min jadi plus 1 sama dengan 5x min 3. Kita gabungkan yang ada x-nya, berarti min 4x min 5x sama dengan min 3 min 1. Hasilnya min 9x sama dengan minus 4, maka x sama dengan min 4 per min 9, atau berarti hasilnya 4/9.
Jangan lupa setelah ini dicek apakah 4/9 itu kurang dari 1/4. Yuk cek bareng-bareng. Ternyata tidak ya. 4/9 justru lebih besar dari 1/4, maka tidak memenuhi. Sehingga HP-nya yang memenuhi hanya X sama dengan 2. Oke, sampai sini ternyata gampang ya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita ke aplikasi dari persamaan nilai mutlak. Misalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X min 5 dikuadratkan ditambah 2 kali mutlak X min 5 min 8 sama dengan 0. Nah, ini soalnya sedikit berbeda dari bentuk 1, 2, dan 3, tapi ya usah takut. Matematika itu memudahkan bukan membuat sulit. Nah, kalau kita perhatikan di persamaan tersebut ada nilai mutlak yang bernilai sama, yaitu mutlak X min 5. Biar mudah, kita gunakan pemisalan. Oke, misal kita gunakan variabel P ya, misalnya, jadi variabelnya bebas, terserah kalian. P sama dengan mutlak X min 5. Nah, kalian boleh menggunakan huruf apapun untuk memisalkan, terserah kalian. Nah, jadi soal persamaan tersebut dapat kita sederhanakan menjadi P kuadrat tambah 2P min 8 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat, berarti kita cari faktornya ya. P plus 4 ya kali P min 2 sama dengan 0. Terus kita hitung pembuat nolnya. Berarti P sama dengan minus 4 atau P sama dengan 2. Nah, sampai sini belum selesai. Kita harus kembalikan lagi P itu sebelum kita misalkan. Nah, yang pertama, P sama dengan minus 4. Padahal P adalah mutlak dari X min 5. Berarti mutlak X min 5 sama dengan min 4. Nilai mutlak tidak mungkin hasilnya negatif. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi tidak perlu dihitung untuk yang P sama dengan min 4 karena tidak sesuai dengan syarat. Yuk kita lanjut ke yang kedua, yaitu untuk P sama dengan 2 ya. P sama dengan 2 berarti mutlak X min 5 sama dengan 2. Kita ingat itu bentuk yang pertama, berarti diselesaikan dengan X min 5 sama dengan 2 atau minus X min 5 sama dengan 2. Kita selesaiin yang pertama dulu. X min 5 sama dengan 2 min 5 kita pindah ruas, berarti X sama dengan 2 tambah 5, artinya X sama dengan 7. Kita cek yang kedua, jangan lupa dikalikan ya. Dikalikan dengan negatif, berarti X min 5 sama dengan min 2. Kita pindah ruaskan, min 5, min 2 tambah 5 sama dengan 3. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Gampang kan? Nah, itu tadi penjelasan dari persamaan nilai mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.